Jadi tumor otak itu sama halnya dengan tumor-tumor lainnya ya yang bisa muncul di tubuh kita. Jadi tumor secara umum artinya adalah pertumbuhan abnormal dari sel ataupun jaringan di dalam tubuh. Jadi tumor otak sendiri adalah terjadinya hal tersebut pada otak ya. Selain otak itu juga bisa melibatkan pembungkus otak ya, kemudian tulang dari kepala ya, maupun kulit dari kepala. Jadi spektrum dari tumor otak itu bisa melibatkan mulai dari otaknya sampai dengan kulitnya ya. Tentunya gejala dari tumor otak itu sangat banyak ya, sangat bervariasi tergantung dari ukuran tumor otak itu sendiri dan jenis tumor otak, kemudian sejauh mana gangguan yang terjadi pada otak akibat dari tumor otak tersebut ya. Jadi lokasi dari tumor otaknya. Nah, cuman secara umum ya, secara umum atau gejala yang paling sering muncul dari tumor otak itu adalah nyeri kepala. Nyeri kepala yang seperti apa sih? Karena kalau orang mengalami nyeri kepala, tentunya banyak sekali penyebabnya ya, bukan hanya tumor otak. Nyeri kepala yang seperti apa yang kita curigai seseorang itu mengalami tumor otak ya. Jadi pada tumor otak itu nyeri kepalanya khas, itu biasanya kita sebut nyeri kepala yang kronis progresif. Nyeri kepala yang kronis progresif itu artinya nyeri kepala yang terus-menerus ya, yang dirasakan sudah sejak lama dan intensitasnya terus bertambah ya, semakin berat. Kalau dulu dia misalnya setahun atau 2 tahun yang lalu dia mengalami nyeri kepala, sampai sekarang dia merasakan nyeri kepala dari yang awalnya mungkin cuma ringan ya, kalau bisa dikasih nilai 1 sampai 10 mungkin sekitar 1 atau 2, seiring waktu itu terus bertambah menjadi 4, 5, 6, 7 atau mungkin sampai 10 kalau berat sekali ya. Jadi ciri khasnya adalah nyeri kepala yang kronis progresif. Nah, kemudian gejala lainnya selain nyeri kepala yang bisa kita perhatikan adalah yang umum juga misalnya seperti kejang ya, kejang, kemudian muntah-muntah ya, kemudian kelemahan tubuh ya, kelemahan tubuh yang tidak terjadi secara mendadak, perlahan-lahan semakin memberat ya. Kalau mendadak mungkin kita bisa berpikir itu suatu stroke. Kemudian gejala khususnya yang mungkin bisa terjadi adalah sesuai lokasi dari tumor otak ya. Jadi otak itu ada bagian-bagiannya, bagian depan, tengah, belakang, ada kanan, kiri ya. Itu punya fungsinya masing-masing. Otak bagian depan, terutama bagian kiri ya, itu bisa disertai dengan gangguan emosi ya. Kemudian gangguan memori bisa ya. Kemudian gangguan berbicara bisa. Kemudian kalau misalnya otak tumornya tumbuh di bagian otak yang belakang, di sana ada pusat penglihatan ya, gangguan mata bisa terganggu. Kemudian misalnya kalau di samping, kanan kiri ya, itu ada tempat yang bagian otak yang fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Biasanya kalau dia di otak sebelah kanan itu akan memunculkan kelemahan tubuh sebelah kiri. Kalau tumornya di sebelah kiri, dia keluhan tubuhnya, gangguannya di sebelah kanan ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada yang pernah mendengar istilah kanker ya. Jadi kanker itu adalah termasuk tumor yang ganas. Apa sih bedanya sama tumor yang jinak? Kalau tumor yang jinak itu dia tumbuhnya lokal saja, dia akan membesar, mendesak sekitarnya, tetapi tidak sampai menyebabkan kerusakan yang terlalu signifikan. Sifatnya hanya mendesak saja, ya. Kemudian dia juga tidak tumbuh dengan cepat, ya. Tubuhnya itu relatif lebih lambat dibandingkan kanker. Jenis tumor otak jinak yang paling sering ini itu ada namanya meningioma, ya. Ini paling sering dialami oleh seseorang yang mengalami tumor jinak. Itu tumbuhnya dari pembungkus otak ya. Jadi pembungkus otak itu bisa tumbuh menjadi tumor sehingga menekan otak di bawahnya. Otaknya ini nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa dalam artian tidak rusak, dia hanya tertekan. Fungsinya terganggu karena dia tertekan. Nah begitu ini diambil, si tumor yang dari pembungkus otak ini, otaknya sudah tidak tertekan lagi, fungsi otaknya bisa kembali normal. Seseorang bisa hidup normal lagi seperti biasa, bahkan tanpa gejala, tanpa keluhan. Nah, kemudian selain pembagian jinak dan ganas, itu juga ada pembagian tumor primer dan sekunder. Primer artinya apa? Jadi tumor ini memang tumbuhnya dari otak ya, dan jaringan-jaringan lainnya yang seperti sudah saya sebutkan tadi, ada pembungkus, ada tulang ya, ada kulit ya. Itu memang tumbuhnya murni dari bagian itu, di bagian kepala atau otak ya. Tetapi ada tumor sekunder. Tumor sekunder artinya tumor yang ada di kepala atau di otak itu ternyata adalah anak dari ibunya yang di tempat lain. Jadi kalau mungkin ada yang pernah dengar tumor metastase ya. Jadi ini adalah tumor metastase kalau tumor sekunder ini.
Jadi ibunya si tumor atau ibunya si kanker ini ada di luar. Seringkali kalau pada pasien laki-laki itu biasanya di prostat, atau pada perempuan dia di payudara gitu ya. Atau secara umum pada laki-laki dan perempuan dia dari paru-paru. Nah, anaknya ini naik ke otak ya, lewat pembuluh darah, lewat jaringan getah bening, masuk dia ke dalam otak sehingga menjadi tumor juga di otak dan menyebabkan gangguan di otak. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita kerjakan ya, ada beberapa modalitas yang bisa kita kerjakan untuk memastikan seseorang mengalami tumor otak. Itu ada yang namanya CT scan ya, MRI, tentunya CT scan dan MRI untuk kepala ya, untuk melihat apakah benar-benar seseorang ini mengalami tumor otak. Itu bisa dilakukan dengan kontras ataupun tanpa kontras, sesuai dengan kebutuhan, tetapi biasanya membutuhkan kontras sehingga pasien tumor otak yang terdapat di kepala pasien itu bisa terlihat gambarannya lebih jelas ya. Nah, setelah dilakukan MRI, biasanya dari sana kita bisa melihat, atau CT scan ya, MRI atau CT scan, kita bisa melihat gambarannya yang lebih jelas, tumor otak ini lokasinya di mana, ukurannya berapa ya. Kemudian jenisnya bisa kita prediksi dari gambaran CT scan atau MRI itu. Nah, setelah pasien terdiagnosis mengalami tumor otak ya, melalui serangkaian pemeriksaan yang paling simpel tadi dikerjakan CT scan dan MRI, tentunya seorang dokter akan melihat sejauh mana tumor otak ini perlu untuk ditindaklanjuti untuk pembedahan ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Tumor otak ini sebagian besar membutuhkan tindakan operasi ya, terutama untuk menentukan jenis tumornya apa. Ya, apalagi kalau dia jinak. Tumor-tumor otak yang jinak ini, jika kita berhasil mengambil seluruhnya ya, tidak ada sisa ya, apalagi lokasinya di permukaan, kemudian belum muncul keluhan klinis yang terlalu signifikan, itu seorang pasien akan bisa kembali hidup normal tanpa ada gangguan neurologis ya. Itu pentingnya seseorang itu mendeteksi dini apakah mengalami tumor otak dan kecurigaannya ke arah mana. Kalaupun itu ternyata ganas ya, nah syukur-syukur kalau jinak ya. Kalau jinak kemudian lokasinya di permukaan, ukurannya belum terlalu besar, nah itu kalau dilakukan tindakan akan jauh memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan yang ternyata sudah besar ya, atau datang sudah dengan kejang, dengan penurunan kesadaran. Itu biasanya dengan ukuran tumor yang sudah jauh lebih besar ya. Kemudian ada kelemahan tubuh, itu akan memberikan outcome yang tidak lebih baik dibandingkan yang sebaliknya. Ini seringkali yang orang-orang belum pahami, ketika seseorang mengalami tumor otak, sudah lebih dulu takut ya, sudah lebih dulu hopeless, sudah lebih dulu hilang harapan. Padahal sebenarnya kalau dia mengalami tumor otak yang jinak dan dilakukan tindakan yang tepat ya, dalam artian dilakukan pembedahan dan bisa diambil seluruhnya, dia akan bisa pulih kembali seperti semula. Nah, lain halnya dengan tumor yang ganas ya, atau kanker ya. Nah, itu biasanya memang harapan hidupnya kurang baik. Kenapa? Walaupun kita sudah lakukan tindakan operasi, kita sudah bersih mengambil gitu ya, itu masih bisa tumbuh lagi. Nah, oleh sebab itu biasanya kalau yang ganas itu kita ada tambahan terapi, misalnya seperti disinar atau radiasi ya, atau kemoterapi, obat-obatan kanker yang masuk lewat pembuluh darah untuk membunuh sisa-sisa dari kanker otak itu. Oleh sebab itu, jika seseorang ada yang mengalami keluhan-keluhan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada baiknya periksakan diri segera ke dokter terdekat yang Anda percaya atau Anda inginkan ya, untuk memeriksa lebih lanjut sejauh mana keluhan yang dialami, apakah benar-benar mengalami tumor otak atau tidak. Jika benar, maka akan dapat dilakukan terapi yang tepat ya, sesuai sehingga memberikan hasil yang jauh lebih baik untuk harapan hidup ke depannya. Oke, terima kasih.